baru dalam perdana. Di sini keseharian saya di tempat saya. Mudah-mudahan kita lanjut tolong ya Isabel. Bukan bohong ya. Luar biasa. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, video kali ini saya ingin menceritakan sepenggal kehidupan saya tentang di usaha yang saya rintis atau saya lakukan pada saat ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, tolong subscribe, share, like, dan komen ya. Makasih yang udah komen atau yang sudah subscribe. Jadi begini rekan-rekan, saya mengawali usaha kerupuk kulit ini di tahun 2005. Pada saat saya setelah kepulangan sebagai karyawan proyek dan setelah selesai, maka saya mengawali dengan merintis berdagang usaha kerupuk kulit. Saya pun awalnya nggak ngerti tentang kerupuk kulit itu. Nah, berhubung ada tetangga yang punya usaha itu, lalu saya menawarkan diri dan ingin berjualan. Ternyata juga nggak semudah itu, banyak banyak yang menjegal-jegal, yang kita mau masuk berdagang itu tidak boleh. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu, karena saya punya niat tulus pengen usaha, tidak lain Allah memberikan sesuatu kemudahan. Dari sekian satu kelompok itu, dari sekian orang, ada satu orang yang mau menerima saya sebagai salesman waktu itu, sales kerupuk kulit. Dari sedikit pengetahuan tentang penjualan kerupuk kulit, tentang produk kerupuk kulitnya itu sendiri, saya bertekad betul-betul ingin punya penghasilan yang besar. Bagaimana caranya? Dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan saya sudah bisa berjualan dan saya sudah bisa mencari pelanggan dari pasar satu ke pasar yang lain. Dari hasil sales itu ternyata tidak mencukupi. Dari hasil sales itu ternyata tidak mencukupi. 3 tahun saya menjalani sebagai seorang sales, dan saya rasakan tidak mencukupi untuk pembiayaan anak saya sekolah. Bahkan anak saya satu-satunya pun, pada saat mau masuk sekolah SLTA itu saya tidak mampu. Dan saya menghubungi salah satu keluarga, dan keluarga itu akhirnya menawarkan diri untuk anak saya itu tinggal bersama kakak ipar saya. Dengan berat hati saya akhirnya berpisah, karena anak saya harus tinggal di rumah kakaknya. Nah, dari kejadian itu saya rasakan sangat begitu sedih. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya berpenghasilan yang lebih. Maka dengan asumsi saya harus bisa punya ide, saya itu harus bisa menciptakan hasil baru, hasil tambahan baru. Maka saya berinisiatif ingin menggoreng kerupuk itu sendiri. Nah, dengan dari hasil pinjaman kepada orang tua sebesar 15 juta pada saat itu, saya membuka artinya saya menggoreng sendiri kerupuk itu. Walaupun dengan sedikit pengetahuan tentang caranya menggoreng kerupuk kulit itu benar-benar nol. Karena tekad yang bulat, akhirnya saya ciptakan untuk menggoreng sendiri. Bisa atau tidak bisa, saya harus menggoreng sendiri. Melalui dengan informasi-informasi teman ke teman, akhirnya
ya sedikit rintangan, saya goreng. Alhamdulillah. Nah, dalam kurun waktu hampir 1 tahun, akhirnya saya bisa membiayai anak saya. Kemudian anak saya pun saya tarik kembali untuk tinggal bersama kembali dengan saya dan istri. Dalam perjalanan kemudian di usaha kerupuk itu juga banyak lagi rintangan. Di saat saya lagi berjalan normal, ya rintangan itu kembali dari warga. Ada yang mengatakan saya bermain magic, ada yang bermain bla bla bla, sampai akhirnya saya pun sempat dicurigai dengan laporan-laporan yang sifatnya negatif. Dan pada waktu itu saya sempat merekrut karyawan 1-2 orang. Dan saya ambil itu betul-betul anak pengangguran yang kesehariannya cuma begadang, ngerokoknya kuat tapi tidak bekerja. Dari situ saya inisiatif, saya pengen mengurangi angka pengangguran. Saya ambil anak, dan ternyata dari berawal dari situ saya dapat nilai, artinya dapat omongan-omongan yang negatif. Nah itu karena apa? Ya penampilan dari 2 anak karyawan saya itu yang tidak layak, yang sebenarnya lah, yang tidak umum, yang sebenarnya dalam kehidupan. Nah, berawal dari sana saya dicurigai bahwa kita bermain narkoba. Dan saya sempat dicurigai polisi. Sempat saya ngirim ke pasar Jakarta, dari satu pasar ke pasar itu terlihat saya terintai dengan polisi. Tapi saya berpikir positif aja, biarkan aja. Yang penting saya tidak berbuat. Syukur alhamdulillah, akhirnya saya berkembang. Kemudian saya mengontrak satu tempat yang tujuannya saya ingin pengembangan. Jadi di rumah kontrakan saya tinggal. Waktu di awal saya buka di kontrakan tempat tidur dan juga usaha kerupuk jadi satu. Akhirnya saya pindahkan untuk usaha kerupuk kulitnya, saya kontrak satu rumah, jadi saya punya tempat 2. Satu untuk tempat tinggal, satu tempat untuk usaha. Dalam pemikiran saya, inilah awal saya akan maju. Dan pada saat itu saya nerima 11 karyawan. Karena apa? Karena produksi saya meningkat, penjualan pun meningkat, otomatis karyawan juga meningkat banyak. Dan ternyata setelah berjalan 1 tahun, bukannya meningkat, malah habis. Nah, ada beberapa karyawan yang saya percayakan ternyata bermain curang. Itu jadi satu pelajaran buat saya. Jadi keuangan saya hancur, habis usaha saya kolaps pada tahun 2014. Akhirnya saya nggak sanggup mengontrak satu tempat itu buat produksi. Kemudian saya balik lagi ke tempat keluarga, artinya tempat rumah yang dulu saya ngawalin lagi. Kemudian saya sempat menganggur 6 bulan.
menganggur 6 bulan dengan motivasi tinggi dari keluarga pun memotivasi saya harus bangkit, maka saya bangkitlah. Ya syukur alhamdulillah saya mulai bangkit. Padahal waktu saya kolek itu saya mempunyai hutang itu 16 lubang. Ya. Pada sebelum kolek itu saya sempat menopang dan meminta bantuan rekan-rekan. Dan rekan-rekan yang satu profesi, baik keluarga maupun teman-teman saya satu profesi, itu mensupport saya untuk bangkit lagi. Ternyata tidak bangkit dan habis. Nah, akhirnya saya balik lagi, cerita balik ke kontrakan yang pertama. Saya waktu itu tinggal dengan satu rumah dengan keluarga. Saya balik. Saya punya utang 16 lubang, termasuk utang dari bank. Jadi saya meninggalkan hutang yang menurut saya angkanya fantastis pada saat itu. Setelah saya kepindahan di kontrakan yang tempat tinggal, selama 6 bulan nganggur, termotivasi oleh saudara atau kakak ipar saya bahwa saya harus betul-betul bangkit kembali. Dengan pecutan itu saya akhirnya bangkit. Dengan modal celengan dari anak saya, istri saya memberikan nih Pak celengan, ada 2, kita mulai bangkit lagi. Kemudian saya bangkit dengan modal uang 1 juta. Dari uang 1 juta saya olah, ternyata juga tidak bisa bangun. Kenapa? Karena setiap hari saya selalu datangi debt collector yang harus membayar cicilan motor. Yang mana motor itu pun saya tidak berjalan. Akhirnya dapat uang buat bayar. Kembali saya tidak punya modal lagi. Nah, dengan kuasa Allah, akhirnya saya dipertemukan. Pada saat itu saya selalu berdoa, ya Allah, kirim orang yang mengerti tentang saya. Saya berdoa, ya Allah ya, kirim orang yang mengerti tentang diri saya, tentang masalah saya. Semoga saya mendapat bantuan. Akhirnya dengan tidak sengaja, yang biasa saya beli bahan baku itu, saya sharing, dan saya bercerita, akhirnya dia mengerti. Nah, namanya Mas Adi. Dia mengerti itu, tentang masalah saya. Lalu Mas Adi itu memberikan pinjaman saya sebanyak pertama itu 1 karung, yaitu 50 kilo dengan nilai 4,5 juta. Dari 1 karung itu bukan masalah 1 karungnya, tapi masalahnya adalah kepercayaannya. Akhirnya saya mulai bangkit. Dari pinjam 1 karung jadi 2 karung. Dari 2 karung jadi 4 karung. Dari 4 karung pun sampai 10 karung Mas Adi percaya. Terima kasih Mas Adi. The best. Sampean bos yang ngerti tentang anak buah. Saya hormat. Ya. Nah, seiring dengan waktu, maka permasalahan saya pun selesai. Utang-utang saya sebanyak 16 lubang pun clear. Nah, kemudian setelah berjalan 1,5 tahun, tepatnya 2016, nah, lalu saya berusaha mulai cicil mobil. Salah satu cicilan mobil saya adalah pertama mobil Honda Mobilio. Alhamdulillah berjalan dan selesai sukses.
sampai 2020. Ya, 2020. Kemudian saya pun kredit membeli kembali 1 unit Suzuki APP. Jadi saya punya 2 unit. Kemudian 3 bulan kemudian saya membeli rumah ini dengan bantuan lagi-lagi bos Adi, Mas Adi. Saya dapat pinjaman waktu itu 350 juta. Alhamdulillah saya kebeli. Itu. Nah, sekarang dari perjalanan Lika-Liku itu banyak betul. Banyak sekali perjalanan. Setelah membeli pool, saya kena uji, kena COVID. Setelah COVID, akhirnya turun kembali sampai detik ini. Untuk itu mudah-mudahan dengan teman-teman dalam sedikit cerita tentang saya ini menjadi satu modal untuk motivasi teman-teman yang punya usaha, jangan mundur. Artian bukan berarti saya ini sesuatu itu yang pasti pada teman-teman menjalankan, tidak. Artian saya bercerita untuk memotivasi bahwa setiap usaha itu mesti ada yang namanya problem. Mesti ada yang namanya kendala. Dan kendala-kendala itu harus kita hadapi. Dari kendala itu akhirnya kita menjadi pintar. Makanya konsep saya selalu berikan kepada anak-anak saya. Dalam keseharian harus belajar dan belajar. Dalam menghadapi satu masalah, jangan kita lari. Tetap kita hadapin. Walaupun yang kita hadapin pahit. Tetapi kepahitan itu menjadi pelajaran, menjadi motivasi buat keberhasilan kita. Karena tidak ada sesuatu yang menjalankan mudah, hasilnya itu lebih enak. Justru dengan menghadapi kendala ini, kita akan mengerti, akan membuat satu pelajaran ke depannya ini kita jangan melakukan seperti itu lagi. Begitu. Jadi rekan-rekan atau teman-teman yang lain, dalam perjalanan saya sekian dari 2005 sampai 2024 itu, saya mengalami jatuh bangun itu 7 kali. Banyak orang mengatakan kok jatuh bangun kok seneng kayak lagu aja gitu ya. Nah, ya semua ya nggak ada yang mau kalau ditanya gitu. Tapi itulah pelajaran kita. Tetap kita hadapin. Ya, ya syukur alhamdulillahnya saya berikan pengertian kepada keluarga, anak dan istri saya. Dan sampai saat ini alhamdulillah istri pun masih mensupport saya. Dan apabila dalam keadaan lagi di bawah, istri tetap sabar, tetap support. Bagaimana kita itu harus mulai bangkit lagi dan bangun lagi. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mempunyai satu masalah, ya mungkin lebih dari saya, atau saya lebih banyak turun naiknya dalam usaha itu, ya mungkin ini akan jadi motivasi, jadi buat pelajaran rekan-rekan. Sebetulnya kalau untuk usaha itu kita harus optimis. Satu tanda itu harus optimis. Ingat, Allah itu suka dengan orang yang optimis. Karena orang optimis selalu berpikir positif. Jadi terus melangkah, nggak usah mundur. Nggak usah lagi beralih dengan usaha lain.
Karena di usaha yang baru pun mesti dapat kendala. Karena setiap mau naik ujian itu usaha itu mau meningkat, mesti dapat ujian. Lebih baik usaha yang ada diteruskan. Ya, istiqomah terus. Nanti pada titiknya ya nanti kita akan menemukan yang dianggap berhasil. Berhasil itu kan bukan berarti hanya dengan, atau sukses itu bukan berarti dengan angka, bukan. Sukses itu menemukan sesuatu yang kita kerjain merasa puas, merasa senang, merasa puas. Menurut saya itu sukses. Kalau angka kita dapat punya hasil sekian itu bonus dari hasil kerja kita. Yang sementara sukses dinyatakan dengan batiniah. Itu. Ya udah, sekian dulu ya teman-teman. Saya bercerita, maksud saya buat edukasi agar teman-teman itu menjadi motivasi. Cuma itu aja, tidak ada lain. Ini sekalimat cerita tentang pribadi saya. Dan sampai sekarang pun saya tetap dengan usia yang tidak muda lagi, saya tetap optimis. Bahkan saya menambahkan usaha tembakau ini. Itu. Di 2 tahun yang lalu saya buka yang pertama di Ciketing, Bantar Gebang. Walaupun saya belum merasakan dari sana, paling tidak anak saya sudah merasakan. Nah, jadi saya buka kembali di sini. Saya yang merasakan. Ya alhamdulillah. Artian buat keseharian cukup kalau dari sini. Demikian teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.